Saya mendapat cerita Habib Ahmad tempel di Jogja. Datang 2 anak muda Sayyid ziarah kepada Habib Ahmad itu. Sudah selesai ziarah, baca doa, Habib Ahmad bilang, kamu pulang besok. Enggak, saya ini ditunggu ibu saya. Yang satu bilang, yang satu saya ada janji dengan orang di Jogja. Karena Habib itu di desa, di tempel. Paksa dia. Baru keluar dari pintu, nangis itu Habib Ahmad tuh. Nangis Habib Ahmad tempelnya. Nangis, betul-betul nangis. Dah sampai setengah jam, dapat berita. Anak muda 2 tadi, goncengan sepeda motor, digilas trek, mati. Terus anaknya Habib Ahmad ini tanya kepada Habib Ahmad, mantunya Habib Muhammad. Kenapa Habib menangis keras-keras waktu anak 2 itu berangkat? Dia bilang, saya minta kepada Allah supaya dimundurkan dia itu digilas truk. Tapi tidak dikasih. Saya maunya dia itu jangan pergi supaya tidak digilas truk. Saya nangis lagi minta kepada Allah supaya diundurkan. Tapi Allah Ta'ala tidak kasih. Habib Ahmad tempel itu keramat besar. Di tempel di Jogja. Ini barakat orang yang mengamalkan 3 perkara ini. Apa pekerjaannya Habib Ahmad itu? Saya ketemu Habib Ahmad tidak banyak, tapi saya datang selalu mendapat satu keistimewaan. Satu kali saya pergi ceramah di Tulung Agung. Orang-orang berkata, malam Jumat ini Habib Ahmad itu ada pengajian dan ada maulid. Saya pergilah ke Habib Ahmad ini. Sampai di rumahnya Habib Ahmad, karena banyak orang tua-tua, Habib Ahmad di dalam kamar dikerumuni orang tua-tua. Saya duduk di luar, di serambi di luar. Masih rumahnya pakai serambi dulu. Sudah saya ngobrol sama anak-anak yang muda-muda yang tidak dipanggil di dalam. Keluar mantunya itu. Yang mana Habib Sagaf itu? Karena saya baru pertama datang ke situ. Kenapa? Dipanggil Habib Ahmad. Jadi dia tahu saya di luar itu, padahal tidak dikasih tahu. Saya masuk, semua Habib-Habib yang tua-tua tadi disuruh keluar. Metu kabeh. Karena Habib Ahmad ini nggak bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nggak bahasa Indonesia, bahasa Jawa melulu. Nggak mau bahasa Indonesia. Istrinya orang Jawa. Sedang saya ngobrol sama datang istrinya naik sepeda. Sudah tua hitam lagi. Marah-marah. Apa kon? Bahasa Jawa itu. Enggak kirim uang. Lihat tuh sepedanya sudah tua begitu. Saya bilang, siapa itu Habib? Itu istriku loh. Coba kau bayangkan. Dia tidak ta'liq istrinya itu, tidak mu'allaqah. Habib Ahmad berat, dia ada sakit. Sudah ngobrol sama saya di Saruni. Jadi saya waktu di Tulung Agung tuh ada orang kasih hadiah sarung Samarinda. Bagus sekali sarungnya itu. Saya berkata dalam hati saya niatkan sarung ini kalau sampai di Habib Ahmad, saya mau kasih sarung ini. Itu bicara hati saya di Tulung Agung. Waktu ngobrol, di sarungnya. Saya bilang ada di atas. Saya sudah lupa di dalam tas saya di atas. Saya pergi ambil, saya kasih ini sarungnya Habib. Ya, periksa Nokolo. Suruh periksa dia. Mau kasih tunjuk bahwa dia itu orang dekat dengan Allah. Saya periksa. Jadi wali itu ada tanda-tandanya, bukan sembarangan kau mau jadi wali. Akhirnya kamu kena dukun. Banyak orang sekarang pergi wali padahal itu dukun. Saya periksa di kakinya. Ada ilmunya. Sudah saya ambil sarung, saya kasih.
Saya periksa kakinya. Saya bilang, apa sudah saya periksa? Oh no. Dia tanya saya, ada tanda kewalian di kakinya. Saya bilang, enggak ono. Enggak ono. Saya kan orang Jawa Timur. Itu bahasa orang Jawa Tengah itu. Saya periksa di petisnya sampai lutut. Ono. Enggak ono. Saya periksa di pahanya. Ono. Enggak ono. Saya periksa di dadanya. Itu Habib Ahmad tuh dadanya tebal. Ono. Enggak ono. Periksa saya di lehernya. Dia tanya lagi. Ono. Enggak ono. Dia buka kopiahnya. Enggak pakai imamah. Kopiah doang. Taruh dia. Periksa. Ini. Saya takut mau periksa kepala. Saya periksa. Saya ketemu di ubun-ubunnya. Saya bilang kene. Ono. Terus saya tanya, apa yang Habib Ahmad buat sampai Habib Ahmad mendapat pangkat seperti ini? Habib Ahmad itu jawab, saya punya abah sudah meninggal. Ini jawabannya. Abah saya sudah meninggal. Saya sangat sayang dengan abah saya. Tangan saya dipegang, yuk pergi ziarah kubur abahnya di belakang rumahnya. Pergi ziarah kubur abahnya. Jadi Habib Ahmad tuh dia kuburkan abahnya di belakang rumahnya. Ada kuburan sedikit di belakang rumahnya itu. Tiap 5 waktu itu datang ziarah kuburannya abahnya itu. Hanya itu pekerjaannya.